Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 IKMB 2023. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai upaya promosi kesehatan dalam perspektif Islam untuk mata kuliah Agama Islam 2. Berikut merupakan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Davika Ajra Nadia dengan 3 NIM akhir 014. Yang kedua, Yuan Yolanda dengan 3 NIM akhir 015. Yang ketiga, Dwi Afia Hanun dengan 3 NIM akhir 017. Yang keempat, ada Hanum Salsabila Ain Nindita dengan 3 NIM akhir 080. Yang kelima, Nabila Rahmadian Bilkis dengan 3 NIM akhir 130. Yang keenam, ada Dahayu Vira Guritna dengan 3 NIM akhir 133. Yang ketujuh, Sahira Mulia Khairani dengan 3 NIM akhir 190. Yang kedelapan, ada Farah Marwa Mustafa dengan 3 NIM akhir 199. Dan yang terakhir ada Hilda Tafiatul Amalia dengan 3 NIM akhir 202. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari makalah kelompok kami. Yang pertama, promosi kesehatan itu bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengontrol dan memperbaiki kesehatan mereka melalui pembelajaran diri dan pengembangan kegiatan berbasis sumber daya lokal yang didukung kebijakan publik berwawasan kesehatan. Kemudian di sini WHO juga mendefinisikan promosi kesehatan sebagai proses yang membantu individu dan komunitas untuk lebih mengontrol faktor-faktor kesehatan mereka. Di dalam Islam, promosi kesehatan ini mencakup semua aspek ya, mulai dari aspek fisik, mental, dan spiritual, dengan penekanan pada menjaga kesehatan tubuh dan jiwa, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Kelompok kami menggunakan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, dari Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi yang berarti, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Dari ayat tersebut, itu menegaskan bahwa pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa dan melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri. Kemudian dalil yang kedua ada dari hadis, yaitu Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa tubuh memiliki hak atas diri kita. Dalam hadisnya beliau bersabda, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, artinya setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Oleh karena itu, dalam Islam, promosi kesehatan ini juga penting. Kemudian di sini kelompok kami memiliki 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana konsep kesehatan dalam Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua, bagaimana promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Ketiga, apa saja tujuan dari dilakukannya promosi kesehatan. Yang keempat, apa saja media yang dapat digunakan dalam melakukan promosi kesehatan. Dan yang terakhir, bagaimana konsep pendidikan kesehatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi konsep kesehatan dalam Al-Quran dan hadis untuk memahami panduan kesehatan menurut ajaran Islam. Yang kedua, menggali pandangan promosi kesehatan dalam perspektif Islam guna menyesuaikan pendekatan kesehatan dengan nilai keagamaan. Yang ketiga, menjelaskan dilakukannya promosi kesehatan untuk memahami alasan utama dari upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesejahteraan. Yang keempat, mengidentifikasi media yang tepat untuk promosi kesehatan agar dapat memilih sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan kesehatan. Dan kelima, mendalami konsep pendidikan kesehatan untuk mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi konsep kesehatan dalam Al-Quran dan hadis untuk memahami panduan kesehatan menurut ajaran Islam. Yang kedua, menggali pandangan promosi kesehatan dalam perspektif Islam guna menyesuaikan pendekatan kesehatan dengan nilai keagamaan. Yang ketiga, menjelaskan dilakukannya promosi kesehatan untuk memahami alasan utama dari upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesejahteraan. Yang keempat, mengidentifikasi media yang tepat untuk promosi kesehatan agar dapat memilih sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan kesehatan. Dan kelima,
Mendalami konsep pendidikan kesehatan untuk mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi kesehatan. Kesehatan secara umum memiliki berbagai pengertian. Kalau dari PPT ini, saya akan menjelaskan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sementara itu, menurut WHO, kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Kedua definisi ini menunjukkan bahwa kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga melibatkan faktor mental dan sosial yang berinteraksi satu sama lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesehatan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad bukanlah sesuatu yang sia-sia atau tanpa tujuan yang jelas. Menurut Dr. Hurai Shihab, Al-Quran hadir dengan berbagai tujuan, salah satunya sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad. Selain itu, fungsi lain dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Selain berfungsi sebagai petunjuk, Al-Quran juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah atau furqan, penuntun hidup atau bayinah, penyembuh penyakit hati atau syifa, sumber informasi atau bayan, serta nasihat atau peringatan atau mau'izah. Salah satu topik yang mendapat perhatian dalam Al-Quran adalah masalah kesehatan, yang menunjukkan pentingnya menjaga kesejahteraan fisik dan spiritual dalam kehidupan. Al-Quran mengungkapkan konsep kesehatan melalui berbagai istilah yang mencerminkan kekayaan bahasa Arab pada umumnya dan bahasa Al-Quran secara khusus. Ini menunjukkan kedalaman bahasa dalam menyampaikan makna yang beragam terkait kesehatan. Istilah tersebut diantaranya asifa atau penyembuh, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Secara bahasa, asifa berarti kondisi yang mendekati sesuatu dan secara umum dipahami sebagai proses penyembuhan karena kondisi kesehatan mendekati pulih seperti sebelum sakit. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai obat penyembuh, baik untuk rohani maupun jasmani. Hati yang kotor, pikiran yang buruk, dan tubuh yang tidak sehat dapat disembuhkan dengan Al-Quran, yang berfungsi sebagai solusi untuk penyembuhan lahir dan batin, khususnya bagi orang-orang beriman. Tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk menjadi khalifah di bumi dan beribadah kepada Allah. Namun, dua fungsi tersebut tidak akan tercapai secara sempurna tanpa adanya kesehatan yang mendukung. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan suatu upaya sistematis untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran individu atau masyarakat sehingga mereka dapat mengubah perilaku ke arah yang lebih sehat. WHO mendefinisikan promosi kesehatan sebagai proses yang memungkinkan masyarakat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mereka agar derajat kesehatan meningkat. WHO juga menekankan bahwa promosi kesehatan mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, sehingga kesehatan tidak hanya berarti bebas dari penyakit, tetapi merupakan keadaan kesejahteraan secara menyeluruh. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada tujuan promosi kesehatan. Tujuan promosi kesehatan itu memberikan informasi bagi masyarakat terkait segala hal yang bertujuan pada peningkatan kualitas kesehatan, baik itu kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat itu sendiri. Promosi kesehatan juga bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mendorong perilaku hidup sehat dan mencegah penyakit. Promosi kesehatan itu memiliki berbagai tujuan di berbagai tatanan. Yang pertama adalah tatanan tempat kerja, yaitu mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, menurunkan angka absensi tenaga kerja, menurunkan angka penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada di tatanan sekolah, yaitu meningkatkan peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk ber-PHBS, meningkatkan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman, dan meningkatkan pendidikan kesehatan di sekolah. Baik, selanjutnya adalah media promosi. Media promosi kesehatan. Jadi kata media dalam bahasa Arab itu berarti perantara atau penyampaian pesan dari pengirim pesan ke penerima. Nah, media atau alat
peraga dalam promosi kesehatan adalah alat yang memudahkan komunikasi dan menyebarkan informasi. Nah, jadi di sini ada macam-macam media promosi. Yang pertama ada media cetak. Media cetak contohnya ada buklet. Jadi buklet itu adalah media penyampaian pesan yang berbentuk seperti buku, tulisan, ataupun bahkan gambar. Nah, kemudian selanjutnya ada poster. Nah, kalau poster ini adalah media cetak yang berisi pesan atau informasi kesehatan yang biasanya tuh kita bisa tempel di tembok-tembok, di tempat-tempat umum, atau bahkan di kendaraan umum. Yang terakhir kemudian ada rubik. Kalau rubik ini adalah tulisan-tulisan yang biasanya ada di surat kabar atau majalah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada media elektronik. Nah, kalau di media elektronik ini contohnya yang pertama ada televisi. Nah, jadi penyampaian pesan atau informasi kesehatan melalui televisi ini tuh bisa dalam bentuk sandiwara, sinetron, forum diskusi, kemudian pidato, kuis, jedar semat, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada radio. Nah, kalau di radio itu dalam berbentuk obrolan, tanya jawab, bisa juga dengan ceramah dan juga sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada video. Nah, jadi kalau melalui video ini informasi seputar pesan-pesan kesehatan itu bisa diupload melalui YouTube, Instagram, ataupun media informasi lainnya, seperti itu. Oke, selanjutnya dari media promosi itu ada media papan atau billboard. Nah, biasanya papan billboard ini dipasang di tempat-tempat umum dan juga di kendaraan umum. Mungkin kalian bisa lihat kalau di tempat umum itu, kalau kalian lagi di tol, ada kayak billboard yang besar di jalan, itu ada billboard yang besar. Nah, itu biasanya berisi iklan-iklan. Nah, di situ kita bisa diisi dengan pesan-pesan atau informasi kesehatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dari pendidikan kesehatan. Agama Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kesehatan dan juga mendorong kita umatnya untuk memahami pentingnya menjaga kesehatan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam penting untuk kita mendapatkan pendidikan kesehatan. Menurut Darmayanti et al. Tahun 2020, pendidikan kesehatan merupakan sebuah bentuk intervensi ataupun upaya memberikan pemahaman kepada individu, kelompok, atau masyarakat agar dapat memelihara dan juga meningkatkan derajat kesehatannya. Pendidikan kesehatan dapat dikatakan sebagai upaya rekayasa perilaku untuk mewujudkan hidup sehat. Pendidikan kesehatan ini merupakan salah satu bagian dari promosi kesehatan. Dalam pendidikan kesehatan sendiri setidaknya terdapat 3 unsur utama yang perlu diperhatikan, yaitu pertama ada unsur input, kemudian proses, dan juga output. Untuk input sendiri ataupun masukan berisi semua sumber daya yang diperlukan dalam mewujudkan pendidikan kesehatan, yaitu meliputi tenaga pendidik atau penyuluh kesehatan, kemudian sasaran yang menerima pendidikan, fasilitas, serta materi yang akan diberikan. Kemudian pada proses yaitu merupakan tahapan inti ataupun tahapan pelaksanaan dari pendidikan kesehatan itu sendiri, yaitu meliputi rangkaian kegiatan ataupun metode pengajaran yang diterapkan. Dan unsur terakhir yaitu output atau keluaran merupakan hasil dan juga dampak dari pendidikan kesehatan. Itu mencakup perubahan perilaku ataupun tingkat pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, promosi kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual mereka. Di dalam Islam sendiri, hal ini mencakup berbagai dimensi, mulai dari jasmani dan spiritual, serta mendorong gaya hidup sehat. Di dalam Al-Quran dan hadis menekankan perlunya untuk menjaga kesehatan dan menghindari perilaku yang merugikan. Pendidikan kesehatan berbasis nilai Islam juga dinilai sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Selanjutnya yaitu sarannya. Yang pertama, kita bisa melakukan promosi kesehatan dengan melakukan integrasi pendidikan dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dalam pendidikan kesehatan. Yang kedua yaitu kampanye sehat dengan mendorong pola hidup sehat. Ketiga, media efektif menggunakan media untuk menyebarkan informasi kesehatan. Selanjutnya yang keempat yaitu dengan metode kolaborasi atau bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu akses pelayanan dengan memastikan masyarakat memiliki akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.